Oke, sekarang kita akan masuk ke materi evaluasi eh, proses belajar biologi, evaluasi proses dan hasil belajar biologi. Untuk materinya yaitu tentang eh, teknik non-tes ya, atau penilaian non-tes. Oke, kita mulai reviewnya. Evaluasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakunya. Hasil belajar dan proses belajar tidak hanya dinilai oleh tes, baik melalui bentuk tes uraian maupun tes objektif. Kegiatan mengukur, menilai, dan mengevaluasi sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Hal ini tidak terlepas karena kegiatan tersebut merupakan suatu siklus yang dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pendidikan telah terlaksana. Contohnya, dalam evaluasi penilaian hasil belajar siswa, kegiatan pengukuran dan penilaian merupakan langkah awal dalam proses evaluasi tersebut. Kegiatan pengukuran yang dilakukan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk tes, dan hal ini yang paling banyak digunakan. Namun, tes bukanlah satu-satunya alat yang dalam proses pengukuran, penilaian, dan evaluasi, sebab masih ada teknik lain, yaitu teknik non-tes ya. Nah, jadi kita ke teknik non-tes. Teknik non-tes, jadi ada dua evaluasi, ada teknik tes, maksudnya tekniknya itu tes, dan ada juga yang non-tes. Sekarang kita ke non-tes. Nah, teknik non-tes itu biasanya dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan secara sistematis, penyebaran angket, ataupun menilai atau mengamati dokumen yang ada. Pada evaluasi penilaian hasil belajar, teknik ini biasanya digunakan untuk mengukur pada ranah afektif dan psikomotor atau pada ranah sikap dan keterampilan. Sedangkan teknik tes digunakan untuk mengukur pada ranah kognitif ya. Berikut ini akan dijelaskan tentang resum pengertian, bentuk non-tes, dan beberapa contoh dalam pelaksanaan teknik. Teknik ini jarang dilakukan mengingat waktu yang diperlukan juga banyak dan juga persiapan yang lebih daripada evaluasi menggunakan tes. Namun kepentingan ini juga sebenarnya sama pentingnya ya dibandingkan teknik tes. Cuman ya itu tadi ya, karena memang keterbatasan waktu selalu jadi alasan kenapa guru itu seringnya menggunakannya teknik tes aja, karena mereka masih berpandangan bahwa siswa itu harus menguasai dari segi pengetahuan atau kognitifnya. Jadi yang untuk diukur berarti ya untuk dengan menggunakan teknik tes gitu ya. Sedangkan kalau untuk mengukur sikap dan keterampilan itu mungkin bisa aja pakai penilaian subjektif guru. Nah, kita lanjut ya. Teknik penilaian non-tes jika dilihat dari kata yang menyusunnya, maka non-tes dapat kita artikan sebagai teknik penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan tes. Sehingga teknik ini dilakukan lewat pengamatan secara teliti dan tanpa menguji siswa. Non-tes biasanya dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh siswa dari apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan kata lain, instrumen ini berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Nah, jenis-jenisnya yang pertama pengamatan atau observasi. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Jadi observasi ini tuh mengamati dan mencatat ya, secara apa adanya, kemudian sistematis, terus teliti. Tujuan utama observasi yaitu mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena baik yang berupa peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi yang sesungguhnya maupun dalam situasi buatan. Mengukur perilaku kelas, baik perilaku guru maupun siswa, interaksi antara siswa dan guru, dan faktor yang dapat diamati lainnya, terutama kecakapan sosial. Menilai tingkah laku individu atau proses yang terjadi di dalam situasi sebenarnya maupun situasi yang sengaja dibuat. Dalam evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Selain itu, observasi juga dapat digunakan untuk menilai penampilan guru dalam mengajar, suasana kelas, hubungan sosial sesama siswa, hubungan guru dengan siswa, dan perilaku sosial lainnya. Jadi,
Ya, itu ya. Jadi observasi itu bisa aja mengamatinya bukan hanya untuk siswa aja, tetapi misalnya pengaruh kenapa siswa itu punya sikap yang seperti demikian dari misalnya karakter gurunya gitu. Jadi yang diobservasi itu gurunya. Atau pengaruh yang bisa diberikan oleh guru itu seperti apa terhadap siswa. Jadi yang dilihat itu berarti atau yang diobservasi itu berarti gurunya. Karakteristik observasi mempunyai arah dan tujuan yang jelas, bersifat ilmiah, yaitu dilakukan secara sistematis, logis, kritis, objektif, dan rasional. Terdapat berbagai aspek yang akan diobservasi praktis penggunaannya. Pembagian observasi ada dua, yaitu yang terstruktur, di mana semua kegiatan guru sebagai observer telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kerangka kerja yang bersih faktor yang telah diatur kategorisasinya. Isi dan luas materi observasi telah ditetapkan dan dibatasi dengan tegas dan jelas. Observasi tak berstruktur, yaitu semua kegiatan guru sebagai observer tidak dibatasi oleh suatu kerangka kerja yang pasti. Kegiatan observasi hanya dibatasi oleh tujuan observasi itu sendiri. Apabila dilihat dari teknis pelaksanaannya, observasi dapat ditempuh melalui 3 cara, yaitu observasi langsung, observasi yang tak langsung terhadap objek yang diselidiki. Observasi tak langsung yaitu observasi yang dilakukan melalui perantara baik teknik maupun alat tertentu. Observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diteliti. Jadi biasanya sih lebih dikenal itu observasi struktur dan tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur itu berarti sebelum melakukan observasi, observernya menentukan apa aja yang mau dinilai gitu. Sedangkan kalau yang tidak terstruktur itu ya natural yang diamati itulah yang dicatat. Nah, kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihannya, observasi merupakan alat untuk mengamati berbagai macam fenomena. Observasi cocok untuk mengamati perilaku siswa maupun guru yang sedang melakukan suatu kegiatan. Banyak hal yang tidak dapat diukur dengan tes, tapi lebih tepat dengan observasi, tidak terikat dengan laporan pribadi. Jadi kelebihannya itu lebih ke situasi kelas itu bisa diceritakan apa adanya dan dari situ bisa disimpulkan misalnya pembelajarannya itu kualitasnya seperti apa, tapi dari pengamatan ya gitu. Jadi penilaiannya itu tidak dibikin soalnya kemudian diberikan ke siswa dari bentuk tes, tapi observasi ini tuh bisa apa ya, memberikan tambahan elemen penilaian yang tes itu tuh nggak bisa berikan. Dan kekurangannya, seringkali pelaksanaan observasi terganggu oleh keadaan cuaca, bahkan ada kesan yang kurang menyenangkan dari observer ataupun observasi itu sendiri. Biasanya masalah pribadi sulit diamati, jika yang diamati memakan waktu lama, maka observer sering menjadi jenuh. Jadi ya bisa aja misalnya yang mengobservasi itu misalnya cuma satu, terus kadang tuh nggak secara sengaja bisa memberikan subjektivitas dari penilaiannya, walaupun sebenarnya yang diamati A, tapi yang dituliskan di catatan observasi itu bisa aja sedikit ke B gitu. Belum lagi misalnya waktu untuk mengobservasi itu lama, karena kan nggak semua bisa terukur gitu, jadi semakin lama waktu pasti semakin banyak hal-hal yang nggak dicatat gitu, karena kan antara nyatet dengan ngamati kan itu kalau di waktu yang bersamaan nggak bisa ya. Mungkin bisa aja direkam terus nanti baru dilihat kembali gitu ya proses pembelajarannya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak tidak tercatat itu bisa nanti dicatat kembali, atau yang terlewatkan dari apa yang diamati secara langsung itu bisa diingat lagi ketika nonton rekamannya. Terus bisa jadi observer itu kalau cuma satu kan sulit ya untuk dia misalnya fokus ke gurunya aja kah yang sebagai objek penilaian atau siswa. Apalagi siswa banyak gitu ya. Jadi dia nggak bisa hanya mengandalkan satu observer saja sebenarnya. Nah, pedoman penyusunan observasi tentunya ada biasa identitas di depan, misalnya kayak nama sekolah, mata pelajarannya, materi tentang apa, pertemuan keberapa kah, atau kayak sub materinya tentang apa, kelas apa yang diobservasi, terus tujuan observasi itu apa, gurunya siapa, maksudnya objek observasinya siapa, tanggal, waktu gitu ya. Lalu
jam berapa juga ya. Terus tentunya aspek yang diamati kalau ini adalah observasi terstruktur. Biasanya aspek yang diamati itu ya jadi dia memuat kayak deskripsi, di mana deskripsi itu yang akan dijadikan sebagai panduan si observer untuk mengamati si objeknya gitu ya. Misalnya di sini kan kayak ada fase-fasenya, ini kan contoh ya. Jadi sebenarnya ini tuh kayak tidak baku untuk semua yang mau menggunakan observasi terstruktur ini, tentunya disesuaikan dengan apa yang mau diamati sebenarnya, apa sih yang mau dinilai ya. Pasti nanti akan disusun lah aspek-aspek yang mau diamati itu gitu. Misalnya kalau yang ini menyampaikan secara lisan hasil belajar dan indikator ketercapaian hasil belajar dan jika perlu memberikan penjelasan. Nah ini berarti observernya adalah bukan, objek observasinya adalah guru gitu. Jadi mungkin kesiapan si guru itu ya terhadap eh, terhadap eh, apa yang mau dia bawakan di kelas gitu. Jadi um, misalnya ini adalah satu aspek yang salah satunya mempengaruhi gitu yang mau dinilai. Terus nanti ada skalanya gitu. Kalau satu misalnya dia tidak baik gitu. Kalau dua berarti kurang baik, tiga cukup baik, empat baik. Kalau misalnya dari penjelasan ini tuh dipraktekkan atau dilakukan oleh si objek observasi, maka tentunya akan semakin baik ya, atau pasti kategorinya itu tinggi. Jadi pasti yang dicontreng 4. Tapi kalau misalnya tidak terlihat itu atau tidak dilakukan itu, maka semakin tidak lengkap pasti semakin yang dicontreng atau yang di checklist itu pasti yang kategori yang kurang baik ya di skala ini gitu. Jadi tentu tergantung observernya ya. Nah, lanjut ke wawancara atau interview. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Wawancara adalah komunikasi langsung antara yang mewawancarai dan yang diwawancarai. Dari pengertian tersebut, kita dapat simpulkan bahwa wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung menggunakan alat komunikasi. Jadi wawancara itu berarti kita itu mau menilai sesuatu atau mendapatkan jawaban misalnya gitu ya, atau data dari kita itu bertanya ke uh, objek yang kita mau teliti gitu. Bisa saja kayak idenya kah, atau tanggapannya kah terhadap sesuatu, atau persepsinya terhadap sesuatu, penilaiannya si objek itu kah gitu ya terhadap sesuatu. Jadi um, bisa aja wawancaranya itu mungkin langsung kayak samping-sampingan atau depan-depanan orang yang mewawancarai dengan yang diwawancara, atau misalnya lewat telekomunikasi yang lain seperti kayak online atau kayak video conference, atau misalnya juga bisa mungkin mungkin itu aja sih kayak dua itu ya yang bisa kalau sejauh ini yang saya bisa ingat. Jadi kayak ada dialog lah ya. Kalau misalnya wawancara yang secara tertulis mungkin bisa jadi kategori wawancara atau mungkin ada kategori yang lebih tepat untuk itu ya. Jadi kita pending dulu. Lanjut ke jenis wawancara. Ada wawancara terpimpin di mana wawancaranya itu terstruktur ya. Jadi sudah ada sebenarnya yang mau ditanyakan. Jadi pertanyaannya itu sudah disediakan terlebih dahulu dan itu yang akan ditanyakan. Sebenarnya kayak itu inti yang mau ditanyakan, bisa aja kayak penanya itu akan bertanya tidak ada di situ, tapi intinya adalah yang akan ditanyakan itu yang ada di panduan wawancara itu. Gitu ya. Nah, terus ada wawancara tidak terpimpin. Jadi dia ini tuh lebih bebas ya. Jadi penanya itu bisa tidak terduga aja pertanyaannya tergantung dari jawaban si si yang ditanya itu. Jadi kalau dia itu akan mengarah ke suatu topik tertentu dari topik umum ke yang ke khusus, maka nanti pertanyaannya akan mengarah ke situ juga gitu. Atau kayak
pertanyaan lanjutannya itu akan berhubungan dengan jawaban-jawaban sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya sih yang diwawancarai itu akan memberikan arahan secara nggak langsung ke pewawancara itu gitu ya. Eh, kita baca dulu ya. Jadi tadi wawancara terpimpin tadi atau yang terstruktur atau sistematis di mana wawancara ini selalu dilakukan oleh evaluator dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dalam bentuk panduan wawancara. Jadi dalam hal ini responden pada waktu menjawab pertanyaan tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan. Oh, sorry. Jadi mungkin tambahannya adalah pertanyaannya itu kayak sudah ada jawabannya, kayak pilihan jawabannya. Jadi tinggal mungkin memilih ya yang cocok menurut si yang ditanya atau yang mendekati jawaban yang ditanya. Lalu kalau wawancara tidak terpimpin, itu disebut juga sebagai wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis atau wawancara bebas di mana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan yang telah dibuat oleh evaluator. Dalam wawancara bebas, pewawancara selaku evaluator mengajukan pertanyaan kepada siswa atau orang tuanya tanpa dikendalikan oleh pedoman tertentu. Mereka dengan bebas mengemukakan jawabannya. Hanya saja pada saat menganalisis dan menarik kesimpulan hasil wawancara bebas ini, evaluator akan dihadapkan kesulitan, terutama apabila jawaban mereka beraneka ragam. Mengingat bahwa daya ingat manusia itu dibatasi ruang dan waktu, sebaiknya hasil wawancara itu dicatat. Dan kalau perlu direkam, ya selalu harus ada alat yang membantu si pewawancara itu. Gitu. Karena nggak bisa semuanya itu dicatat di saat dia lagi nyimak juga. Hal-hal yang perlu diperhatikan, evaluator harus mendengar dengan seksama, mengamati, menyelidiki, menanggapi, dan mencatat apa yang sumber berikan atau responden berikan, sehingga informasi yang disampaikan oleh narasumber tidak hilang dan informasi yang dibutuhkan dapat ditangkap dengan baik. Selain itu, evaluator harus meredam egonya dan melakukan pengendalian tersembunyi. Kadang-kala banyak evaluator yang tidak dapat meredam egonya, sehingga unsur subjektivitas muncul pada saat menganalisis hasil wawancara yang telah ditetapkan. Sebenarnya berarti orang yang mau wawancara itu harus prepare juga tentang dirinya sendiri ya. Dia akan berhadapan dengan siapa, kemudian apa sih topik yang mau ditanyakan gitu. Karena bisa aja kalau nggak prepare itu ini ya subjektivitasnya muncul. Atau ya dia nggak akan nyambung misalnya dengan orang yang mau ngebahas sesuatu yang misalnya lebih-lebih orang yang ditanya itu orang ahli gitu ya. Jadi kita tuh juga harus belajar dulu sebenarnya tentang apa yang mau dibahas, orang itu backgroundnya seperti apa juga gitu. Jadi harus ada kayak press study sendiri yang dilakukan oleh pewawancara. Tujuan wawancara ada 3, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah, dan untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Jadi sebenarnya kita tuh pengen mengorek jawaban dari orang lain yang itu tuh nggak ada di buku gitu. Jadi kayak jawabannya itu ya tersembunyi, maka kita harus mengeluarkan itu dari kita memberikan pertanyaan. Kelebihannya dan kekurangannya, jadi, kalau kelebihannya dapat secara luas mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu, mengetahui perilaku nonverbal, misalnya rasa suka, tidak suka, atau perilaku lainnya pada saat pertanyaan diajukan dan dijawab oleh sumber pertanyaan dapat diajukan secara berurutan sehingga sumber dapat memahami maksud penelitian secara baik, sehingga dapat menjawab pertanyaan yang baik pula. Jawaban tidak dibuat oleh orang lain, tapi benar-benar dari sumber yang telah kita tetapkan. Wawancara dapat ditanyakan hal-hal yang rumit dan mendetail. Jadi, mungkin kelebihan dari wawancara ini adalah selain kita itu dapat mendapatkan jawaban secara lisan atau kayak dari omongan sumber yang ditanya, tetapi juga kita itu bisa melihat kesan dia terhadap yang ditanya itu, kayak gesturnya itu seperti apa. Itu juga kayak mungkin bisa mendukung misalnya jawaban itu tuh yang dia kemukakan itu tuh apakah disupport oleh gesturnya atau bisa aja kesannya kebalikan gitu ya, bisa gitu ya. Jadi si peneliti atau pewawancara itu bisa menganalisis itu juga. Lalu tentunya kita itu bisa sebenarnya mendapatkan jawaban sedetail-detailnya atau banyak-banyaknya tergantung dari kitanya sendiri gitu ya, menyusun pertanyaan atau kita sendiri yang punya keterampilan bertanya dengan baik sehingga si
penanya itu bisa terbuka dengan kita. Lalu kekurangannya juga ada ya, memerlukan banyak waktu dan tenaga dan juga mungkin biaya dilakukan secara tatap muka. Namun kesalahan bertanya dan kesalahan dalam menafsirkan jawaban masih bisa terjadi. Keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian wawancara. Jadi benar-benar depend on the interviewer sebenarnya. Jadi dia itu harus tadi prepare dulu sebelum dia ketemu sama orang yang mau diwawancara, dia harus belajar dulu backgroundnya, kemudian topik yang mau dibicarakan, dia prepare secara mental juga, terus dia bisa membawakan dirinya biar asik dengan orang yang mau diwawancara, biar dia itu enjoy juga gitu ya. Karena nanti juga akan mempengaruhi jawaban yang akan dikeluarkan kalau misalnya kita sebagai pewawancara itu bisa membuat orang yang diwawancara itu nyaman atau tidak terkesan terintimidasi gitu. Nah, selain itu juga pasti butuh effort ya, karena yang mewawancara itu dirinya sendiri ya. Jadi, kalau pewawancaranya itu hanya satu, terus dia butuh data orang banyak, maka pasti akan butuh waktu, tenaga, dan juga biaya untuk ya misalnya mencapai ke orang tersebut, terus untuk mendapatkan jawaban sebanyak mungkin, seakurat mungkin gitu. Nah, contoh pertanyaan misalnya, apakah siswa mengalami kesulitan memahami petunjuk baik arahan dari guru atau petunjuk dari dalam LKS gitu. Jadi kayak pertanyaan itu pasti menjurus ke yang mau diteliti itu apa sih? Misalnya tentang kemampuan siswa ya dalam memahami instruksi guru gitu ya. Mungkin jadi pertanyaannya, apakah siswa mengalami kesulitan memahami petunjuk baik arahan dari guru atau petunjuk dari dalam LKS? Di sini berarti bisa yang ditanya itu siswanya ya. Jadi yang sebagai pelaku bisa juga gurunya gitu. Nanti gurunya kan dia akan memberikan refleksi dari pengamatan dia di kelas gimana. Lalu yang selanjutnya adalah kuesioner. Kuesioner ini adalah angket sebenarnya ya. Jadi sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Adapun tujuan penggunaannya adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang siswa sebagai salah satu bahan dan menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Kuesioner adalah satu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang dinilai dengan maksud untuk mendapatkan data. Data yang dihimpun melalui angket biasanya juga berupa data yang berkenaan dengan kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengikuti pelajaran, misalnya cara belajar, bimbingan guru dan orang tua, sikap belajar, dan lain sebagainya. Angket pada umumnya dipergunakan untuk menilai hasil belajar pada ranah afektif. Angket dapat disajikan dalam bentuk pilihan ganda atau skala sikap. Jadi sebenarnya kayak angket ini tuh yang tadi ya mungkin lebih tepatnya ketika ada ya, peneliti yang mau mendapatkan jawaban secara tulisan berarti lebih ke angket. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi banyak-banyaknya dari yang mau diteliti di sini siswa ya tentang pembelajaran, terus membimbing siswa untuk belajar efektif sampai tingkat penguasaan tertentu dan mendorong siswa untuk lebih kreatif dalam belajar, membantu anak yang lemah dalam belajar untuk mengetahui kesulitan siswa dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya tergantung dari si angket itu tuh mau apa ya? Yang mau dinilai itu apa, pernyataannya apa aja, terus nanti kan siswa akan diarahkan ke pertanyaan tersebut. Dia akan merefleksikan misalnya pengalaman dia belajar dari si pernyataan-pernyataan tersebut. Jadi semakin bagus kan tentunya semakin pernyataan itu tuh disetujui ya. Jadi apalagi kalau dia pernyataannya positif ya. Jadi di situ bisa dilihat dari jawaban siswa ya, yang mana mereka itu menjawab pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, jenis kuesioner di sini ada 4 pertanyaan fakta, yaitu menanyakan tentang fakta, misalnya jumlah sekolah, jumlah jam belajar. Pertanyaan perilaku, apabila guru menginginkan tingkah laku seseorang siswa dalam kegiatan di sekolah atau dalam proses belajar. Pertanyaan informasi, apabila melalui instrumen itu guru ingin mengungkapkan berbagai informasi atau fakta. Pertanyaan pendapat dan sikap, di mana isi dari angkatnya itu akan merefleksikan kayak perasaan, kepercayaan, persepsi, nilai-nilai gitu. Ya, jadi ada yang mungkin angketnya itu lebih ke faktanya yang real terjadi seperti apa. Terus ada juga yang tentang pendapat atau persepsi, ada juga tentang perilaku gitu. Nah, kuesioner juga bisa dibedakan lagi tentang kayak ada yang tertutup, jadi dia itu sudah ada jawabannya.
Terus nanti tinggal respondennya milih yang mana, terus terbuka, bisa aja kayak ada pernyataan, terus nanti siswa apakah dia setuju atau tidak, terus nanti dia akan bisa berikan alasan di situ. Atau misalnya dia bilang kayak dia nggak tahu gitu ya, jadi karena jawabannya itu bebas, yang mau dijawab siswa seperti apa. Terus ada juga terbuka dan tertutup, jadi kayak gabungan ya. Jadi di samping disediakan alternatif jawaban juga ada yang itu siswa bisa jawab sendiri. Kuesioner dari segi menjawab dapat dibedakan atas dua, jadi kuesioner langsung, jadi bisa dijawab atau diisi oleh siswa, ya, atau oleh si yang mau kita teliti. Terus kalau yang tidak langsung bisa jadi yang berhubungan dengan si yang diteliti, misalnya kayak orang tua atau kayak guru gitu ya, mau menilai siswanya seperti apa. Kelebihannya, kita memperoleh data dari sejumlah yang mau diteliti dalam waktu yang singkat. Jadi, karena nanti kan bisa dirata-ratakan gitu. Apalagi kalau misalnya pakai website atau yang secara online gitu, tinggal kelihatan tabulasi datanya gitu, atau nanti bisa aja kayak cepet di input juga gitu ya, di input, di analisis. Setiap anak dapat memperoleh sejumlah pertanyaan yang sama, dan dengan angket pengaruh subjektif anak dari guru itu bisa dihindarkan. Sedangkan kalau kelemahannya, pertanyaannya itu bisa terbatas, sehingga apabila ada hal yang kurang jelas maka sulit untuk diterangkan kembali. Jadi karena dia itu bentuknya tulisan, kita harus make sure bahwa yang menjawab angket kita itu sependapat dengan kita atau apa, sepersepsi. Bisa aja mereka nggak paham sama angket kita, jadi akhirnya jawabannya itu bukan yang kita inginkan karena dia sendiri nggak paham gitu. Jadi ada translate dari si pernyataan tersebut yang mungkin siswa temui ketika dia misalnya menjawab angket. Terus karena anak merasa bebas menjawab dan tidak diawasi secara mendetail, ada kemungkinan angket yang diberikan tidak dapat dikumpulkan. Ya ada aja gitu anak-anak yang ketika dia jadi subjek yang mau diteliti itu tidak bersungguh-sungguh dalam menjawab, bisa aja asal atau ya tergantung dari mood dia. Apalagi kalau dia itu sebenarnya mau menilai guru dari angket tersebut pada saat dia itu selesai diajar guru tersebut dan dia punya kesan yang gak bagus sama guru tersebut di saat itu pula gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi jawaban angket siswa. Lalu ada juga riwayat hidup ya, jadi teknik non-tes yang lain ini tuh sebenarnya menggunakan data pribadi seorang yang mau diteliti. Nah, dengan kita bisa melihat riwayat hidupnya, maka kita bisa sebenarnya kan baca, terus kita bisa tarik kesimpulan si karakter, kebiasaan, dan sikap dari yang diteliti ini. Evaluasi cara ini mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar siswa tanpa menguji. Juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, misalnya dokumen yang mengandung informasi mengenai riwayat hidup, sejak kapan dan di mana siswa dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak di dalam keluarga. Lalu ada juga dokumen tentang informasi tentang orang tua dan siswa, dokumen tentang lingkungan non-sosial, serta kondisi bangunan rumah, ruang belajar, lampu penerangan, dan lain-lain. Beberapa informasi baik mengenai siswa, orang tua, dan lingkungannya itu bukan tidak mungkin pada saat-saat tertentu sangat diperlukan sebagai bahan pelengkap bagi pendidik dalam melakukan evaluasi. Jadi ketika guru itu pengen tahu background siswa, kayak dia itu berangkat dari mana sih sebenarnya, jadi bisa dikulik dari riwayat hidupnya siswa tersebut. Semakin lengkap pasti semakin bisa mendekati kesimpulan dibandingkan kalau kita tanya langsung ke siswanya atau dia terbuka langsung ke gurunya. Jadi semakin lengkap, harusnya semakin bisa menceritakan karakter siswa. Terus juga bisa dari kayak apa ya, dokumen tentang kedekatan orang tua dengan siswa gitu, atau tentang keadaan lingkungan sosialnya, keadaan lingkungan non sosialnya gitu ya, bisa melihat juga gimana gitu. Apakah ada dokumen-dokumen tersebut yang bisa melengkapi juga. Lalu ada studi kasus di sini tentang kita mempelajari
si individu tersebut dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangan. Jadi kayak progresnya siswa itu dalam kurun tertentu itu nanti bisa didapatkan dari kita itu melihat si orang tersebut melakukan itu secara terus-menerus ya. Jadi adakah perkembangannya di situ bisa dilihat. Nah, misalnya siswa yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau kesulitan dalam belajar, maka guru bisa menjawab 3 pertanyaan inti dalam studi kasus. Mengapa dia bisa seperti itu, apa yang dilakukan oleh siswa tersebut, dan bagaimana pengaruh tingkah laku seseorang terhadap lingkungan. Jadi, ya misalnya contoh pertanyaannya seperti itu ya. Jadi kayak ada anak yang itu dia pinter gitu ya. Nah, kita pengen membuktikan dia tuh pinternya tuh kenapa sih gitu. Caranya dia biar bisa pintar tuh gimana gitu. Apa pengaruhnya apa aja yang membuat dia itu pintar. Dia ngelakuin apa gitu. Bisa pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan itu. Studi kasus sering digunakan dalam evaluasi bimbingan dan penelitian. Studi ini menyangkut integrasi dan penggunaan data yang komprehensif tentang siswa sebagai suatu dasar untuk melakukan diagnosis dan mengartikan tingkah laku siswa didik. Dalam melakukan studi kasus, guru harus terlebih dahulu mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik dan alat pengumpul data. Salah satu alat yang digunakan adalah depth interview, yaitu melakukan wawancara secara mendalam. Jenis data yang diperlukan antara lain latar belakang kehidupan, keluarga, kesanggupan dan kebutuhan, perkembangan kesehatan dan sebagainya. Jadi si studi kasus ini tuh mungkin bisa jadi evaluasi lanjutan ketika guru itu sudah menggunakan alat instrumen evaluasi yang lain atau dia sudah melakukan penilaian di awal. Misal ketika dia sudah mendapatkan informasi banyak tentang siswa, bukti-bukti, maka untuk mau mengulik kayak dari mana sih dia bisa seperti itu, kemudian prosesnya seperti apa gitu ya, yang tidak didapatkan dari evaluasi sebelumnya maka dilakukan di situ gitu. Jadi ketika kayak guru itu sudah melakukan atau mengumpulkan kayak angket gitu kan, terus nanti kan dari situ bisa dapat tuh jawaban dari siswa seperti apa. Atau misalnya sebelumnya dia sudah wawancara siswa, sebelumnya dia sudah mengumpulkan portofolio atau kayak dokumen-dokumen dari siswa, maka ketika kita pengen mengulik lebih lanjut kita bisa menggunakan studi kasus. Oke, tadi mana ya? Oke, terakhir ya, kelebihan dan kekurangan. Jadi studi kasus itu kelebihannya adalah bisa kita tuh tahu siswa itu secara mendalam dan komprehensif. Kemudian kekurangannya pasti butuh waktu lama sebenarnya, apalagi kalau semua siswa mau distudiin kasusnya ya. Kalau satu orang kan itu bisa, tapi kalau semua siswa di satu kelas itu pasti butuh waktu dan butuh effort bagi guru juga. Terus karena dia ini tuh spesifik ya, jadi kayak lebih detail, maka bisa aja kita tuh nggak bisa menyimpulkan dari apa yang kita misalnya amati dari si siswa itu gitu ya. Kalau misalnya kita berangkat dari evaluasi umumnya seperti apa, tapi kita nggak bisa generalisasi dari hasil studi kasus itu untuk ke evaluasi umumnya itu karena kan dia khusus ya. Nah, khusus itu bisa jadi bagian dari yang umum-umum itu gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk instrumen non-tes yang lain. Tadi kita udah belajar tentang angket, wawancara, terus observasi, terus ada tadi itu ya, baru 3 itu ya. Jadi kita cari lagi yang belum dibahas di sini, ada unjuk kerja atau performance assessment. Jadi untuk unjuk kerja itu dilakukan dengan cara menyuruh siswa untuk melakukan pekerjaan yang bersifat fisik. Jadi kayak mereka itu harus melakukan sesuatu nanti biar bisa dinilai gitu ya. Jadi biasanya sih memang ketika siswa itu sedang praktikum kah atau misalnya membuat sesuatu, ada keterampilan yang mereka tunjukkan, maka nanti guru bisa melakukan penilaian terhadap apa yang mereka lakukan, misalnya dengan menggunakan lembar pengamatan. Ya,
Uh, jadi tes ini itu bisa digunakan untuk menilai proses ataupun hasil dari apa yang siswa buat, yang telah dia buat, bentuk kualitasnya seperti apa sih produknya gitu atau yang dibuatnya. Mengukur dimaksudkan memberi bentuk kuantitatif dari suatu kegiatan atau kemampuan yang dimiliki, yaitu dalam bentuk angka. Pada pengukuran unjuk kerja digunakan lembar pengamatan. Pengukuran unjuk kerja ini dipergunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara pengetahuan mengenai teori dan keterampilan di dalam praktek sehingga hasil evaluasinya menjadi lebih jelas. Penilaian penguasaan kompetensi aspek keterampilan atau psikomotor yang dimiliki oleh siswa oleh siswa hanya ada satu bentuk tes, yaitu tes perbuatan. Artinya orang yang akan dinilai kemampuan skillnya harus menampilkan atau melakukan skill yang dimilikinya di bawah persyaratan kerja yang berlaku. Jadi sebenarnya kan untuk kita itu mengkonekkan apakah ketika dia itu paham secara pengetahuan atau teori itu juga berlaku untuk skillnya gitu. Bisa aja itu tidak sesuai dan itu nanti bisa jadi evaluasi bahwa ya guru harus memberikan metode praktikum misalnya ya untuk bisa meningkatkan keterampilannya dari segi keterampilannya ini gitu. Jadi kalau pengetahuannya udah oke, tapi kan keterampilannya misalnya diperlukan, maka harus menggunakan metode belajar yang bisa memfasilitasi keterampilan itu. Jadi ketika itu dilakukan, maka siswa kan nanti akan dilatih untuk bisa ahli dalam keterampilannya gitu. Jadi nanti bisa dilihat tuh progresnya ketika menggunakan metode praktikum dengan yang tidak, apakah keterampilannya itu akan naik atau tidak gitu ya. Nah, sekarang kita ke pengertiannya di sini ya. Tadi sebenarnya udah tahu bahwa si performance assessment itu apa ya. Jadi untuk menilai performance gitu atau menilai perilaku, menilai yang ditampilkan, yang menilai keterampilannya gitu ya. Nah, karakteristiknya ini banyak ya. Jadi saya mungkin akan singkat-singkat aja. Ini hampir mirip dengan ada kategorinya gitu ya. Jadi kayak angket terus ada kategori, tapi yang mengisi tuh bukan orang yang diteliti tapi orang yang melihat dia gitu. Jadi misalnya kayak yang mau diteliti siswa, jadi gurunya yang akan menilai apa yang dilakukan siswa ya. Itu kayak unjuk kerja tuh seperti itu. Jadi dia bisa menggunakan alat instrumen seperti angket gini. Jadi nanti aspeknya tergantung apa yang dinilai dari yang dilakukan oleh siswa. Semakin lengkap yang dilakukan dari standarnya, maka akan semakin bagus dan semakin itu presisi, semakin itu benar dilakukan setiap aspeknya, maka semakin bagus juga gitu nanti hasil penilaiannya. Ini juga bisa seperti ini, jadi kayak benar atau salah atau sudah tepat atau belum tepat gitu. Kalau ini kan dia pilihan jawabannya ada 4, jadi misalnya yang 4 itu bagus banget, 3 itu bagus gitu. Jadi nanti bisa lebih apa ya, lebih tidak terpolarisasi jawabannya, jadi lebih beragam. Sedangkan kalau yang ini kan dia cuma benar atau salah, jadi hanya 2 opsi aja yang nanti bisa dipakai ya untuk menilai aspek performance siswa. Terus kita ke penilaian sikap ya. Jadi tadi kan lebih ke keterampilan atau psikomotornya, sekarang ke sikap. Jadi untuk sikap ini kita bisa aja ya menilai sikap itu dari ini sambil saya baca ya.
Jadi kita baca aja dulu di sini. Jadi sikap itu kan sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap juga adalah kumpulan hasil evaluasi seorang terhadap objek, orang, atau masalah tertentu. Sikap lebih merupakan stereotip. Sikap adalah pengorganisasian secara ajak dan bertahan atas motif, keadaan emosional, persepsi, dan proses kognitif untuk memberikan respon terhadap dunia luar. Kompetensi aspek sikap itu ada tingkat pemberian respon, apresiasi, dan internalisasi. Jadi kan sikap itu sebenarnya kayak bukti yang kita bisa lihat secara fisik ya, yang dilakukan oleh siswa. Sebenarnya misalnya ketika dia itu berhadapan dengan suatu hal, kita bisa lihat gesturnya, tapi kan itu mungkin tidak begitu terlihat. Kalau dia itu misalnya tidak suka terhadap sesuatu itu, bisa aja dia itu membuang gitu ya si hal itu. Atau kalau dia suka berarti dia ambil gitu. Jadi kayak ada bukti yang kita bisa lihat itu gitu ya. Jadi sebenarnya kan itu persepsi dia terhadap sesuatu, tapi persepsi itu kan bisa aja tidak ditunjukkan. Nah, kalau itu ditunjukkan berarti itu masuk ke aspek sikap. Nah, di sini domain afektif itu kalau menurut Bloom dan David Cradwell bahwa ada beberapa domain afektif. Yang pertama penerimaan, yaitu kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungan dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankan, dan mengarahkan. Terus ada tanggapan, memberikan reaksi ya di situ. Fenomena yang ada di lingkungan meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Terus penghargaan atau valuing berkaitan dengan harga atau nilai yang ditetapkan pada suatu objek atau fenomena. Penilaian berdasar pada internalisasi dari serangkaian nilai tertentu yang diekspresikan ke dalam tingkah laku. Pengorganisasian memadukan nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. Karakterisasi berdasarkan nilai memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Pentingnya penilaian ya. Jadi dengan observasi bisa kita melihat perilaku seseorang ya, terus nanti si instrumennya itu bisa kayak gini gitu ya. Jadi kayak ada misalnya identitasnya kayak nama gitu, atau nggak pakai nama asli, atau harusnya pakai ya, harus pakai nama asli biar tahu ya siapa yang dimaksud gitu ya. Dan tentunya ini untuk dokumen si guru sendiri, bukan untuk kayak menjelek-jelekan atau kayak membuka rahasia gitu. Jadi ini tentu murni untuk mengetahui karakteristik siswa ya. Terus bisa seperti ini, jadi nanti guru akan jawab, akan mengisi. Terus bisa juga dengan bertanya, dan bisa juga dengan si siswanya itu bikin diary ya, atau laporan tentang dirinya. Nanti bakal dikumpulin dan guru akan baca. Terus penggunaan skala sikap ini juga sebenarnya kan dia berskala ya. Jadi ada yang kayak 1, 2, 3, 4 kah, atau 1, 2, 3, 4, 5 kah. Semakin banyak rentang jawaban pasti semakin akurat ya jawaban itu, karena kan siswa kan bisa aja dia suka tapi sebenarnya nggak suka-suka amat gitu. Dia bisa aja suka tapi dia benar-benar sangat suka gitu. Kalau misalnya cuma 2 suka atau nggak suka, maka dia akan bingung nih, dia akan milih yang mana sebenarnya, karena ya dia cuma terpolarisasi dari suka dan nggak suka misalnya ya, atau menarik dan membosankan gitu. Jadi yang dimaksud menarik dan membosankan kan mungkin dari setiap siswa beda ya. Ada yang menariknya itu sebenarnya sangat menarik, ada yang nggak menarik aja gitu, atau yang ya dia menarik sih tapi nggak juga gitu. Bisa seperti itu. Terus skala Likert ini bisa aja kayak gini juga ya. Dia tentunya bentuk perilaku ya, perilaku apa aja sih yang mau diteliti ya. Nah, nanti di cross check gitu atau di checklist yang mana gitu. Jadi kayak satu, siswa itu selama dia melakukan proses pembelajaran perilakunya seperti apa? Apakah dia misalnya di sini bekerja sama berarti checklist.
berinisiatif misalnya enggak, berarti enggak dijawab. Penuh perhatian misalnya checklist, bekerja sistematis misalnya checklist gitu. Jadi tergantung yang diamati oleh guru ya. Bisa juga seperti ini. Atau nanti di sininya bisa juga kayak bekerja sama itu kayak 1 gitu, sangat kurang. Berinisiatif misalnya 4, baik ya. Jadi bukan checklist tapi ke kategorinya ini ya, bobot kategorinya yang dijawab. Terus bisa juga seperti ini gitu ya, yang tinggal di checklist aja sesuai dengan kategori si jawabannya, level jawabannya yang mana. Lalu ada juga proyek ya, jadi ini tuh sebenarnya penilaian non-tes yang bisa juga untuk menilai siswa ketika guru itu meminta siswa untuk membuat sebuah produk. Nah, penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan dalam bidang, kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya, lalu kemampuan siswa dalam menginformasikan subjek tertentu secara jelas. Jadi penilaian proyek itu yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan pengelolaan. Jadi kemampuan siswa dalam memilih topik dan mencari informasi serta mengelola waktu ya. Jadi manajemen waktu terus terhadap materi yang mereka itu mau bikin kan proyeknya atau produknya. Lalu relevansi, apakah produk yang dibuat itu sesuai dengan materi pelajarannya. Terus kalau keaslian tentunya siswa itu yang membuat produk tersebut secara original. Atau yang sesuai dengan petunjuk dari gurunya. Teknik penilaian tentunya pasti ada aspek-aspek yang akan masukkan di sini, misalnya mulai dari persiapan, apa aja sih sebenarnya yang disebut sebagai persiapan yang ideal itu nanti kan guru bakal bisa menjabarkan persiapan yang ideal itu seperti apa. Semakin dia melengkapi semua proses di persiapan maka skornya akan semakin tinggi. Misalnya dari 1 sampai 5 yang tinggi itu 5 itu berarti maksudnya komplit yang dilakukan oleh siswa. Terus pelaksanaan gitu ya. Jadi mereka membuat produknya prosesnya seperti apa ya, terus ada laporannya atau misalnya kayak presentasinya atau kayak sharingnya itu juga bisa. Jadi tergantung proses yang mau diteliti itu dari si siswa yang melakukan itu seperti apa aja yang mau dinilai. Terus ini penilaian produk ya, ini mungkin lebih ke produknya atau barang jadinya. Oh, tapi juga proses pembuatannya ya. Ini juga ya. Hampir mirip berarti dengan proyek. Mungkin proyek lebih ke belum ke produknya per se, tapi proyek ini tuh lebih mengarah ke sebelum bikin produk tuh mereka itu orientasinya lebih ke problem solving. Jadi ada masalah, terus nanti dicari jawabannya dengan mencari data-datanya, baru memberikan kesimpulan gitu ya. Dan nanti produknya sebenarnya lebih ke laporan. Kalau ini produknya berarti produknya adalah produk ya. Hasil yang mereka bikin itu berarti produk jadinya. Ada persiapan, ada proses, dan ada penilaian sama juga seperti kayak tadi di proyek tadi ya. Bisa seperti itu. Jadi perencanaan, pelaksanaan, laporan. Tapi nanti bagian-bagian itu pasti beda-beda ya. Karena kan kalau yang proyek mungkin lebih ke bikin laporan, jadi nanti perencanaannya apa aja. Nah, kalau misalnya kalau di produk berarti perencanaannya juga bisa beda di situ. Terus portofolio ya. Portofolio ini adalah kumpulan pekerjaan siswa yang nanti akan didapatkan sebuah kesimpulan dari si kumpulan dokumen tugas siswa misalnya ya terhadap si kemampuan siswa. Nah, penilaian portofolio dimaksudkan sebagai bentuk penilaian terhadap subjek belajar yang meliputi kemampuan awal dan melaksanakan tugas terstruktur, catatan pencapaian keberhasilan terpilih, hasil ujian tengah semester dan akhir semester. Jadi semua tugas itu dikumpulkan dalam satu kayak kelompok ya, terus nanti proses penilaian ya bisa meliputi diskusi antara siswa dan pendidik untuk menentukan skornya. Jadi kayak disetujui dulu di awal ya bahwa misalnya guru itu akan melakukan penilaian ke siswanya itu dalam bentuk portofolio. Jadi siswa bisa
memahami kayak rules-nya ketika mereka itu dapat kalau misalnya mereka mau dapat nilai bagus dari portofolionya, maka mereka harus bikin portofolio yang seperti apa sih gitu, yang dari standarnya guru. Penilaian portofolio digunakan di kelas tentunya tidak serumit yang digunakan untuk portofolio secara standarnya ya yang nasional. Jadi dikondisikan juga di kelas seperti apa. Penilaian portofolio tidak menggunakan perbandingan siswa melalui data kuantitatif seperti melalui tingkatan, peringkat, persentil, maupun skor tes. Penilaian ini merupakan suatu alternatif untuk meningkatkan kemampuan siswa melalui evaluasi umpan balik dan penilaian sendiri. Jadi sebenarnya dari siswa itu lengkap mengerjakan tugas-tugas dan itu kan bagian dari portofolio, maka sebenarnya nanti guru akan bisa melihat progres siswa itu sendiri. Mulai dari awal dia misalnya kurang paham sama materinya, tapi nanti lambat laun itu ternyata portofolionya bagus, jadi nanti bisa dilihat tuh progres belajarnya tuh ada dan positif atau kayak meningkat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian portofolio, karya yang dikumpulkan itu harus asli dibuat oleh siswa tersebut, terus menentukan contoh pekerjaan mana yang harus dikumpulkan, jadi nanti guru juga bakal kasih tahu si portofolio itu tuh isinya apa aja, tugas yang mana aja. Terus tentunya nanti dalam penilaian itu pasti ada kriteria penilaiannya, ada standarnya, ada kategorinya, dan tentunya meminta siswa untuk menilai secara terus-menerus hasil portofolionya, merencanakan pertemuan dengan siswa yang dinilai. Jadi nanti ketika guru sudah menilai si portofolio itu, maka harus dikomunikasikan ke siswanya, dan siswanya harus tahu bahwa dari portofolio tersebut dia misalnya akan menunjukkan kayak tingkat pemahaman yang seperti apa, progresnya seperti apa gitu. Jadi nanti siswa juga bakal bisa mengkonfirmasi dari jawaban guru ya atau dari penilaian guru. Nah, format penilaiannya kayak gini. Kalau ini mungkin dia ada aspek-aspeknya, kemudian penilaiannya seperti apa. Terus ada persetujuan ya dari orang-orang yang menilai. Jadi yang menilai itu bukan hanya guru, bisa jadi diri sendiri, bisa jadi orang tua, bisa jadi kayak teman-temannya gitu. Jadi akhirnya jawabannya itu kayak benar-benar rata-rata ya. Jadi bukan dari guru aja yang mungkin hanya melihat dimensi ini, tapi juga dari temannya sendiri atau dari dirinya sendiri atau dari orang tuanya juga. Jadi nanti bisa dapat titik tengahnya yang mana. Nah, itu kalau wawancara udah ya. Wawancara udah, kita ke penilaian diri. Ini sebenarnya melibatkan siswa untuk menilai pekerjaannya. Ya, jadi dia yang menilai dirinya sendiri. Terus penilaian diri memainkan aturan dalam mengarahkan siklus belajar ketika penilaian diri siswa adalah positif. Sebaliknya, jika penilaian dirinya itu negatif, siswa akan menemukan konflik, menyelesaikan tujuan personal yang tidak realistik, dan menyesal terhadap hasil kinerjanya. Jadi ini kayak hubungannya ya. Kalau ada tujuan, terus nanti kan harus diusahakan, harus dicapai si tujuan itu. Nah, cara dia menyelesaikan atau menargetkan si usaha tersebut biar dia itu berprestasi, maka akan dipengaruhi oleh dari penilaian dirinya sendiri, kemudian dia bisa mengobservasi dirinya, bisa memutuskan sesuatu, terus nanti dia akan memberikan effort itu, dan harapannya apa yang dia lakukan itu sesuai dengan tujuan belajarnya. Pentingnya penilaian diri ya. Bisa membandingkan hasil pekerjaannya dari waktu ke waktu, jadi yang dia bandingkan itu dirinya sendiri, tapi perbandingannya adalah dari kurun waktu gitu ya, kurun waktu yang berbeda. Mengkreasi kriteria penilaian pada suatu tugas yang diberikan, mendiskusikan strateginya untuk melakukan tugasnya, bekerja dengan teman untuk menilai dan merevisi tugas, menimbang kecenderungan tugasnya, dan menelaahnya, merefleksikan tugas berikutnya. Nah, penilaian diri ini punya keuntungan ya, jadi bisa memberikan pedoman kepada siswa mengenai proses belajarnya
dan juga proses penilaian. Jadi yang menilai itu bukan hanya guru aja, yang biasanya yang menilai adalah guru, tapi siswa sendiri itu harus juga akhirnya bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, sehingga nanti kan dia sendiri yang akan menilai apa yang dia lakukan ya. Jadi makin bagus prosesnya, pasti dia sadar bahwa nanti penilaiannya juga bagus gitu, karena dia sendiri yang tahu gitu ya jawabannya seperti apa. Lalu ya nanti dari penilaian diri sendiri dia bisa memperbaiki gitu ya, atau meningkatkan proses belajarnya di materi selanjutnya. Nah, nanti tentunya sebenarnya penilaian diri itu nanti akan diberikan juga ke guru ya. Nanti guru akan tahu seperti apa sih nilai siswa di mata dia sendiri. Nah, lalu selain penilaian diri sendiri, tapi ada juga penilaian yang dilakukan oleh temannya. Jadi yang menilai itu bukan dirinya, tapi orang lain yang ada di situ juga, atau orang kayak dekat di kelas itu yang dia tahu bahwa misalnya teman dekatnya kah gitu, atau teman sebangkunya kah. Jadi akhirnya kan dia lebih tahu ya karakteristik si temannya ini. Jadi kelebihannya adalah bisa memperkenalkan siswa mengenai kompleksitas dari penilaian. Jadi kan tentunya orang yang menilai itu terhadap orang lain, pasti dia akan belajar bagaimana cara menilai ya. Terus mendorong siswa dalam melakukan penilaian mengenai keterampilan dan usahanya, mendorong keterlibatan siswa didik di dalam proses belajar mengajar. Jadi temannya juga aktif menilai temannya gitu. Jadi di situ nanti akan muncul aktivitas kayak dinamis dari proses belajar, karena siswa itu sadar bahwa dia dinilai oleh temannya, dan dia sendiri yang menilai temannya juga dinilai oleh temannya yang lain. Pelaksanaan sistem penilaian dapat dilakukan dengan masing-masing siswa itu diminta saling menilai temannya, baik proses maupun produk. Lalu apa? Tidak, Ma. Saya lagi barekam, Mama. Baru saya ulang lagi nih. Ya Allah. Sudah 1 jam. Terus pelaksanaan sistem penilaian bisa dilakukan, masing-masing siswa itu diminta saling menilai temannya, baik proses maupun produk, terus membentuk sebuah tim. Jadi siswa itu bertanggung jawab menilai keterampilan seluruh siswa dalam kelas tersebut. Masing-masing siswa diberi tanggung jawab untuk menilai misalnya beberapa temannya, jadi bukan satu temannya aja, tapi misalnya beberapa gitu ya. Nah itu mungkin untuk tambahannya. Ada lagi mungkin yang lain di sini yang bisa kita tambahin. Nah, sikap ya. Tadi sikap udah ya. Dia itu bisa dinilai juga ya. Dan tentunya nanti akan disusun si instrumennya untuk bisa menilai sikap siswa ya selama belajar. Misalnya sikap yang mau dinilai adalah sikap keaktifan siswa bertanya ya selama proses belajar. Terus nanti frekuensinya itu bisa atau kayak pilihan jawabannya itu misalnya si siswa ini tuh bertanya selalu atau berarti dia bertanyanya itu selalu di proses pembelajaran, atau mungkin kadang-kadang ataupun jarang, itu bisa. Ya tadi skala Likert ya, berarti kayak ada level-levelnya, jadi mungkin lebih dari 2 levelnya ya, jadi bukan hanya iya atau tidak atau bagus atau jelek, tapi nanti ada transisi dari bagus ke jelek gitu. Jadi misalnya sangat bagus, bagus, cukup bagus, kurang bagus gitu. Biasanya pernyataan itu tuh nggak bisa semuanya positif ya. Jadi di aspek itu penjelasannya itu bisa aja kalimatnya negatif. Jadi tidak hanya kalimat positif, tapi kalimat negatif juga biar menyeimbangkan sebenarnya. Karena kalau dia semuanya pernyataan positif, maka nanti yang menjawab angket itu akan cenderung dengan jawaban yang positif juga.
Dan sebenarnya instrumen itu juga harusnya kan dinilai dulu ya. Jadi kayak misalnya kita menggunakan angket ya. Jadi angket itu sebenarnya sebelum diberikan ke orang yang mau mengisi angket, angket itu harus dinilai terlebih dahulu. Jadi harus ada eh, penilaian angketnya atau penilaian instrumennya sebelum diuji cobakan. Dan kalau misalnya hasilnya bagus, maka bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalnya hasilnya nggak bagus, maka harus diperbaiki dulu karena bisa jadi nanti nggak valid atau nggak reliable gitu si instrumennya itu terhadap yang mau didapatkan jawabannya. Nah, daftar cek itu berarti tinggal kayak daftarnya itu atau misalnya kayak angketnya kah atau formatnya itu nanti jawabannya dalam bentuk checklist. Kayak gini ya. Nah, ini sikap, jadi tergantung yang mau dinilai yang mana. Nah, angket ini tuh bisa dipakai di mana aja ya. Maksudnya bisa dipakai untuk menilai sikap, menilai keterampilan, tapi yang beda pasti dari aspeknya yang diteliti dan misalnya orang yang meneliti dengan jawaban yang tersedia di situ. Oh, di sini ada juga catatan insidental. Di sini berarti catatan singkat tentang peristiwa yang dialami secara perseorangan. Jadi kayak sebenarnya kayak catatan guru gitu ya, yang pada saat itu guru itu lagi menemukan fakta bahwa misalnya ada siswa yang sedang sedang berkelahi dengan temannya gitu selama belajar. Jadi itu bisa jadi penilaian juga gitu ya. Jadi ini tuh nggak terstruktur si formatnya. Jadi apa aja sebenarnya yang dilakukan di situ atau yang didapatkan di situ itu yang dituliskan gitu atau itu yang diisi ya. Jadi tergantung guru formatnya seperti apa. Sosiometri. Jadi ini untuk mengetahui penyesuaian dan personal murid, untuk mengukur penerimaan seorang murid dalam kelompoknya dan kemampuan murid dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, ini mungkin kalau dia berkelompok, bagaimana caranya setiap dari anggota kelompok ini itu bisa jadi orang yang menilai teman-temannya gitu. Jadi mereka tadi ya ada yang penilaian teman sejawat, ada yang misalnya sosiometrik itu juga menilai diri sendiri ya. Oke, mungkin itu ya untuk tambahannya. Thank you. Jadi sekian untuk materi tentang penilaian non-test atau teknik non-test.